Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu bakal menjelaskan tentang membandingkan grafik fungsi logaritma ya. Sebelumnya kalian sudah dapat tugas dari Ibu untuk membuat grafik fungsi logaritma nih. Buat yang sudah ngerjain, insya Allah udah ngerti nih. Karena di bagian akhir, Ibu juga meminta untuk kalian supaya bisa membuat perbandingannya ya. Perbandingan grafik ini, grafik A dengan grafik B, grafik C dengan grafik B, kayak apa sih? Nah, kali ini Ibu bakal menjelasin apa sih makna dari membandingkan grafik fungsi logaritma tersebut. Nah, yang pertama, kalian ada yang Ibu kasih tugas untuk membandingkan atau membuat grafik Y sama dengan 2 log negatif X, ya. Untuk Y sama dengan 2 log negatif X ini, coba kalian sekarang buat grafik Y sama dengan 2 log X. Di sini grafik Y sama dengan 2 log X, ada grafik yang berwarna merah. Nah, sekarang coba kalian lihat perbandingan grafik Y sama dengan 2 log negatif X yang berwarna ungu dengan grafik Y sama dengan 2 log X yang berwarna merah. Nah, kelihatan ya dari bentuknya, kedua grafik tersebut bertolak belakang atau memiliki arah yang berbeda. Nah, dari situ maka dapat kita simpulkan bahwa grafik Y sama dengan 2 log negatif X adalah pencerminan grafik Y sama dengan 2 log X pada sumbu Y. Oke, ingat ya, pada sumbu Y. Sumbu Y ini yang tegak nih, sumbu Y. Jadi mereka atau kedua grafik ini saling cermin ya, cermin. Mereka bertolak belakang maksudnya bukan bertolak belakang seperti itu, tapi mereka itu sebenarnya bentuk dari pencerminan. Jadi, pencermin 2 log negatif X ini adalah bentuk pencerminan dari Y sama dengan 2 log X. Jadi nih ada rumusnya. Kalau rumusnya yaitu Y sama dengan A log X. Jadi kalau misalnya ada bentuk fungsi logaritma A Y sama dengan A log X dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dihasilkan grafik fungsi Y sama dengan A log negatif X. Oke, perbedaannya di sini terlihat pada numerusnya ya. Nih, numerusnya sebelumnya dia X atau cuma X saja atau positif. Tapi setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, numerusnya menjadi negatif X. Oke, ini numerusnya berubah. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya yang awalnya positif menjadi negatif. Atau di sini jika dicerminkan terhadap sumbu Y, grafik fungsi logaritma dicerminkan terhadap sumbu Y, maka numerusnya dikalikan dengan negatif 1. Di sini sudah ada contoh yang sudah kita bahas. Hasil pencerminan grafik fungsi logaritma Y sama dengan 4 log 2X terhadap sumbu Y adalah, ingat di sini ada kata kuncinya ya. Coba Ibu hapus dulu. Di sini kata kuncinya adalah pencerminan, kemudian ada grafik fungsi logaritmanya, terus terhadap sumbu Y. Oke, pastikan itu kata kuncinya kalau misalnya kita mau menggunakan rumus ini atau ini loh yang mau kita ubah seperti itu. Ya, jadi pastikan di situ ada kata-kata pencerminan, terus ada fungsi logaritmanya yang sebagai patokannya, lalu terhadap sumbu Y. Ya, berarti kalau terhadap sumbu Y, di sini numerusnya adalah 2X ya. Di sini numerusnya, di sini sudah Ibu tandai juga. Numerusnya awalnya adalah 2X. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti numerusnya 2X itu dikali dengan negatif 1. Menjadi Y sama dengan 4 log negatif 2X. Seperti itu ya. Nih, terus ada contoh lagi. Di sini ada contohnya nih. Misalnya awalnya tuh soalnya cuma ini aja loh. Cuma ini. Awalnya tentukan hasil pencerminan dari grafik fungsi logaritma Y sama dengan
5 log 5 per X. Oke. Nah, awalnya tuh cuma gitu aja, baru dicerminkan terhadap sumbu Y. Adalah nih, di sini kan ada grafik fungsinya sudah diketahui Y sama dengan 5 log 5 per X. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, ini Ibu ganti highlightnya, Ibu ganti jadi ini. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti numerusnya ini, oke, numerusnya itu kita kali negatif 1, oke. Nih, berarti hasilnya adalah Y sama dengan 5 log negatif 5 per X ya. Untuk sumbu Y jangan lupa berarti numerusnya kita kalau di grafik fungsi logaritma dicerminkan terhadap sumbu Y atau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka tinggal ubah aja numerusnya dikali dengan negatif 1. Ya, jadi yang awalnya bentuknya Y sama dengan A log X dicerminkan pada sumbu Y menjadi Y A log negatif X. Seperti itu. Oke. Selanjutnya masuk ke bentuk fungsi kedua nih yang sudah menggambar bisa ditambahin kembali yaitu grafik yang warna merah yaitu Y sama dengan 2 log X. Jadi ternyata nih ketika grafik fungsi warna merah Y sama dengan 2 log X ini itu merupakan bentuk dari pencerminan terhadap grafik fungsi Y 2 log 1 per X pada sumbu X ya. Kalau tadi sebelumnya di sumbu Y, sekarang terhadap sumbu X. Oke. Sekarang kita lihat dulu modelnya kayak apa. Nih, jadi kalau setelah diperhatikan ya, awalnya grafik Y sama dengan 2 log 1 per X adalah pencerminan grafik Y sama dengan 2 log X terhadap sumbu X. Jadi kalau misalnya awalnya ada grafik fungsi Y sama dengan A log X ya, di sini Y sama dengan A log X. Oke. Kalau ada grafik fungsi Y sama dengan A log X seperti ini, berarti ketika dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah juga numerusnya ya. Di sini kebetulan numerusnya juga yang diubah. Jadi yang awalnya numerusnya A log X itu adalah X aja numerusnya, sekarang ketika dicerminkan terhadap sumbu X, berubah menjadi 1 per X. Oke. Ya, ketika dicerminkan terhadap sumbu X, dia menjadi numerusnya A log 1 per X. Oke. Jadi, di sini bisa dilihat kalau misalnya dicerminkan yang awalnya X menjadi 1 per X. Jadi, kalau misalnya dicerminkan terhadap sumbu X itu dari awalnya biasa itu dijadikan atau dikali dengan atau dibagi jadi 1 per X. Nih, langsung aja ke contohnya. Di sini nih ada contohnya yaitu ya, di sini ada hasil pencerminan grafik fungsi logaritma Y sama dengan 3 log 1 per 3X terhadap sumbu X. Jadi di sini ingat ada kata kuncinya pencerminan fungsi logaritmanya ada terhadap sumbu X. Oke. Nah, kita sudah ada grafik fungsinya. Nah, grafik fungsinya kan terhadap sumbu X nih. Nih ya, terhadap sumbu X. Berarti nih, sekarang kita fokus ke pengerjaannya. Di pengerjaannya di sini udah ada Ibu highlightin di situ warna hijau ya. X-nya ini adalah X per 3 ya. Fungsinya tuh adalah X per 3 ya. 3 log X per 3. Terus dicerminkan terhadap sumbu X ya. Ini cerminannya terhadap sumbu X. Tadi Ibu bilang kalau pencerminannya itu kalau terhadap sumbu X berarti diubah menjadi 1 per X. Oke, di sini sudah tahu X-nya ini adalah fungsi X-nya adalah X per 3. Jadi, setelah dicerminkan terhadap sumbu X, maka sama dengan Y sama dengan 3 log 1 per X per 3. Oke, nih jadinya X-nya ini jadi 1 per
Ya, tadi kan sudah dibilang tuh di atas. Jadinya 1 per X ya. Di sini X-nya adalah X per 3. Oke, di sini X-nya adalah X per 3. Nih, jadi bisa kita pahami bahwa X itu keseluruhan ya, X per 3. Jadi diubah awalnya ya sama dengan 3 log X per 3 ketika dicerminkan terhadap sumbu X menjadi Y sama dengan 3 log 1 per X per 3. Jangan lupa disederhanakan kembali sehingga diperoleh Y sama dengan 3 log 3 per X ya. Gunakan aturan pecahan beda penyebut ya. Di sini semoga bisa paham nih. Di sini ada nih notnya di sebelah kanan. 1 dibagi X per 3 sama dengan 1 dikali 3 per X. Sehingga diperoleh 3 per X. Ya, nih. Sehingga diperoleh 3 log 3 per X. Seperti itu. Nih. Sekarang, terus kalau misalnya nih, ada lagi contoh. Ada Y sama dengan 5 log 5 per X. Ya, ingat di sini ada bentuk fungsi logaritma Y sama dengan 5 log 5 per X. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, kalau dicerminkan terhadap sumbu X berarti numerusnya di sini numerusnya adalah 5 per X. Ya, ini dicerminkan terhadap sumbu X ya. Berarti diubah menjadi 1 per nih 1 per 5 per X. Oke, wah dapat nih. Jadi X-nya yaitu 5 per X, jadi 1 per 5 per X. Kemudian setelah dihitung menggunakan tadi aturan pecahan beda, aturan pembagian pecahan, sehingga diperoleh X sama dengan 5 log X per 5. Tapi ini bisa juga bentuk lainnya yaitu Y sama dengan 5 log 1 per 5 X. Ya, 1 per 5 X. Nih, sudah kayak gitu. Selanjutnya, kita ke bentuk yang ketiga dan yang keempat. Bentuk yang ketiga dan keempat nih, ya. Bentuk ketiga dan keempat ini, bentuknya ini yang membedakan ada di fungsinya ya. Kalau bentuk yang ketiga yang awal ini, yaitu di sini fungsinya adalah Y sama dengan A log X plus C. Jadi yang penjumlahannya yang itu adalah numeros. Penjumlahan atau pengurangannya adalah numeros. Jadi kalau misalnya numeros yang dijumlahkan atau yang dikurangkan itu berpengaruh untuk tanda. Di sini kalau misalnya dia dijumlahkan untuk X plus C, bagian numerusnya nih ya, numerusnya kan X plus C, terus kalau dia dijumlahkan, berarti arah grafiknya itu bergeser ke arah kiri, ya. Terus kalau numerusnya tuh X kurang C, ada X dikurang C, numerusnya, berarti itu bergeser ke arah kanan. Nah, jadi kalau misalnya untuk bentuk grafik atau grafik fungsi Y sama dengan A log X plus C atau Y sama dengan A log X min C, ini berpengaruh dengan perpindahan grafik geser ke kanan atau geser ke kirinya. Oke, sedangkan untuk bentuk grafik yang selanjutnya yaitu grafik Y sama dengan A log X plus C dan Y sama dengan A log X negatif dikurang C. Di sini, ini nih bukan numerusnya aja yang dikurangin, tapi semuanya. Satu fungsi itu ditambah C atau konstanta ya. C-nya ini ditambah langsung, jadi nggak cuma numerus X-nya itu aja yang dijumlahkan atau dikurangkan, tapi satu fungsi logaritma itu yang dioperasikan semuanya. Nah, jadi grafik fungsi ini berpengaruh pada nih, kalau misalnya dia ditambah C, berarti dia gesernya ke atas. Kalau misalnya dia dikurang C, berarti gesernya ke bawah. Nih, berarti nih, dari sini dapat kita simpulkan kalau misalnya grafik fungsi yang bentuknya logaritmanya semua ditambah atau dikurangkan, berarti ini berpengaruh untuk gesernya yang ke atas dan yang ke bawah. Oke.
Jadi, ulangi lagi, kalau yang sebelumnya, yang numerusnya aja yang dioperasiin, itu gesernya ke kiri dan ke kanan. Sedangkan untuk gambar grafik atau grafik fungsi yang seluruhnya satu fungsi logaritma baru ditambah konstanta, ditambah C, itu bergeser untuk arah ke atas dan ke bawah. Seperti itu. Nih, sekarang contoh soalnya ada. Grafik fungsi logaritma Y sama dengan 3 log 3X ditambah 3 dapat diperoleh dengan menggeser grafik fungsi logaritma Y sama dengan 3 log X ke arah nih. Dasarnya tadi kan ingat ya, semua ini ada patokan dasarnya. Jadi awalnya tuh dia tuh Y sama dengan 3 log X, tapi dia berubah jadi 3 log 3X ditambah 3. Ini kelihatan ya, ini nih nggak cuma digeser kanan kiri doang, tapi nih ada aturannya nih. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah nih, kalian harus ingat dulu dengan bentuk rumus ini. Ya, kenapa harus diingat? Karena bentuk rumus ini adalah dari bentuk rumus ini kita nanti bisa tahu ya, dari sini bisa tahu bentuknya tuh kayak apa sih, aslinya tuh bentuknya kayak apa. Nih, ini nggak boleh dilupain, ini merupakan sifat logaritma. Ya, sifat logaritma, sifat dasarnya logaritma. Jadi, nih sekarang kita tulis dulu Y sama dengan 3 log 3X ditambah 3. Kemudian, nih kita aturkan, kita gunakan cara distributif, oke? Distributif, jadi kita pecah, bahasanya kita pecah. Yang sama kan di sini ada 3X ditambah 3, angka yang sama adalah 3 nih, yang di dalam kurung ya, yang di dalam kurung. 3. Nah, angka 3-nya kita keluarkan. Nih, sudah kita keluarkan. Nih, ya. Jadi, angka 3-nya sudah kita keluarkan. Oke. Selanjutnya, berarti yang tersisa di dalam kurung nih sisa apa? X ditambah 1. Ya, coba kita cek. 3 kali X, 3X. Benar. 3 kali 1, 3. Berarti ditambah 3. Benar. Oke. Nih, setelah dikalikan ke dalam ternyata benar. Ini sudah kelihatan bentuknya, berarti kita bisa kasih nama 3 ini adalah B, yang X plus 1 ini adalah C. Nah, kita gunakan nih yang rumusnya ini. Kita rumus ini A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Berarti kita sendiriin 3 log 3 ditambah. Baru di sini lagi 3 A log C-nya. 3 log C-nya adalah X plus 1. Jadi setelah diperoleh, ya, setelah diperoleh itu, maka 3 log 3 adalah 1 ditambah 3 log 3, 3 log X plus 1. Oke, nih kita coba pindah posisinya, bisa nggak sih? Oh, ternyata bisa. Jadi 3 log X plus 1 ditambah 1. Karena keduanya sama-sama positif ya, jadi nggak apa-apa kalau dipindah-pindah. Nah, ternyata setelah diperoleh, nih kita lihat dulu, yang ini ada yang 3 log X plus 1. Kita fokus yang warna hijau ya. Yang warna hijau itu kan numerusnya aja ya yang dioperasiin penjumlahan. Nah, kalau cuma numerusnya aja berarti itu, kalau numerus aja berarti itu kan geser ke kanan ke kiri. Kalau dijumlah tandanya ditambah 1 berarti geser ke kiri sejauh 1 satuan. Oke? Nih, coba sambil lihat grafiknya tadi ya. Nih, kalau operasinya adalah A log X plus C atau numerusnya, itu numerusnya yang dijumlahin berarti geser ke kiri sejauh 1 satuan. C-nya ini kan 1 nih. Nih, berarti sejauh 1 satuan. Ya, sekarang kita fokus semuanya. Di sini ada fungsi logaritma 3 log X plus 1 ditambah 1. Ya, kalau ditambah 1 berarti gesernya, ya, kalau semuanya berarti gesernya ke atas, kalau ditambah berarti ke atas, terus sejauh 1 satuan. Ya, sejauh 1 satuan yang ini ya. Ya, oke. Sudah kayak gitu. Nih, sekarang ada contoh kedua. Contoh keduanya nih dari cuma dikasih tahu sejauh 4 satuan ke kanan, 4 satuan ke kiri gitu-gitu aja. Nih, jika fungsi logaritma Y sama dengan setengah log X digeser sejauh 4 satuan ke arah kanan dan 2 satuan ke atas, maka diperoleh grafik fungsi baru yaitu, nih, dasarnya kan setengah log X ya, setengah log X. Coba Ibu tulis Y sama dengan setengah
log X. Nih, satu-satu. Kan awalnya tuh kita nulisnya setengah log X, ya. Nah, awalnya kita cuma nulis setengah log X. Terus sekarang gini, digeser sejauh 4 satuan ke arah kanan. Liatin, kalau geser ke kanan ke kiri, itu yang berpengaruh apa? Oh, numerusnya aja. Nih, numerusnya kan tadi awalnya cuma X ini aja ya. Coba kita hapus deh. Nih, kisahnya ibu cuma nulis Y sama dengan setengah log X saja, karena itu dasarnya, oke? Nih, sekarang nih, kan digeser sejauh 4 satuan ke arah kanan. Ke arah kanan itu, kalau geser kanan kiri itu berpengaruh sama numerusnya aja. Berarti numerusnya ini, kita operasiin kalau ke arah kanan berarti dia dikurang ya. Berarti dikurang 4. Sejauh 4 satuan ya, dikurang 4. Sudah. Untuk yang ke arah kanan sejauh 4 satuan sudah. Nah, sekarang tinggal yang dan 2 satuan ke atas. Kalau 2 satuan ke atas berarti kan, coba kita lihat lagi di sini. 2 satuan ke atas berarti semua fungsinya ditambah berapa? Ditambah C-nya. Berarti C-nya di sini adalah 2 satuan ke atas. Berarti semuanya ini ditambah 2. Oke, coba beda warna. Berarti di sini C-nya adalah ditambah 2. Ya, ini 2. Berarti dari sini dapat kita lihat bahwa di sini ini adalah menyatakan untuk 4 satuan ke kanan, dan yang ini adalah 2 satuan ke atas. Ini kalau misalnya nanti dalam bentuknya bisa disederhanain lagi, jadi harus disederhanain lagi ya. Nah, karena ini sudah nggak bisa disederhanain lagi, jadi sudah sampai sini aja. Oke? Berharap kalian bisa untuk mengerjakan soalnya yang di sini ya. Sekarang sudah sampai sini aja.